penyembahan itu adalah senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menuai jiwa-jiwa. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saudaraku, saya akan berbagi apa yang Tuhan taruh di hati saya, di mana saya terus merenungkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina kita, karena biasa memang minggu kelima kita membahas tentang pujian penyembahan saudara. Nah saudara, Bapak Pembina pernah mengatakan di salah satu MDPJ bahwa kunci untuk kita menuai jiwa yaitu melalui doa pujian penyembahan. Ya. Pujian penyembahan adalah senjata yang Tuhan berikan bagi kita untuk saudara dan saya menuai jiwa-jiwa. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Coba saudara tenang dan renungkan, ada seorang yang sedang menyampaikan firman Tuhan, dan saudara pada waktu itu lewat pemberitaan firman itu ada 3.000 orang bertobat. Wow enggak saudara? Wow luar biasa ya, dahsyat. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya saudaraku di sini, saya saudara pun ketika membaca firman Tuhan ini pasti kita kagum. Wow luar biasa ya saudara. Dan memang itulah kita manusia. Seringkali ketika kita melihat sesuatu, entah itu keberhasilan ataukah hal yang baik, hal yang bagus, kita hanya terpana dengan hasil. Tapi kita tidak mau tahu proses di belakang itu. Ada banyak kita yang, wow gimana ya? Ya seperti begini. Saudara kalau kita melihat saudara, Petrus ini ya, yang berkhotbah ini Petrus. Petrus di sini yang menerima kuasa pencurahan Roh Kudus saudaraku. Ketika dia berkhotbah, Alkitab tidak mencatat berapa lama dia berkhotbah. Tetapi saya percaya itu sangat singkat. Karena yang dia bahas itu bukan 10 poin mencapai kesuksesan. Apalagi saudara, 5 poin untuk kita bisa mengalami terobosan, mengalami mujizat. Tetapi yang dia bahas itu cuma 1 ayat. Yohanes 3 ayat 16. Apakah itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itu dia cuma ngomong sama orang-orang yang berkumpul ya di Yerusalem pada waktu itu saudaraku, bahwa dengar hai orang Yahudi, Yesus yang kamu salibkan itu, dia itu adalah juru selamatmu. Sehingga ketika mereka mendengar itu, Alkitab mencatat hati mereka sedih saudara. Karena mereka sudah menganiaya, membunuh Yesus yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Melalui perkataan Petrus, saudaraku, orang-orang itu dikatakan berapa saudara? 3.000 orang memberi diri mereka untuk dibaptis. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya setiap saudara dan saya juga pasti punya kerinduan. Lewat apapun, ya saudara, kita nggak perlu bilang 3.000 kalau kita cuman khotbahnya di depan 10 orang ya. Saudara ya, saudara, tetapi hari ini dengan zaman internet ya, itu kemana-mana saudara. Ya, jadi memang tiada batas. Nah, tetapi saudara seperti saya ngomong tadi bahwa kadang kita kagum dengan hasil. Ketika saudara ngelihat orang misalnya, wih kok mukanya glowing banget ya, kok beda ya. Saudara itu kadang kita terpana lihat hasilnya. Tapi saudara nggak tahu betapa
babak belurnya dia di belakang, merawat mukanya, mungkin pernah merah, terkelupas, lewati proses sampai dia glowing. Ya seperti gitu saudara. Nah jadi begitupun mungkin kita lihat bangunan, wow, kita lihat tinggi megah, kita kagum, wow luar biasa. Tetapi saudara tahukah saudara bahwa yang membuat gedung ini bisa tinggi, bisa megah, karena ada pondasi di bawah yang begitu kuat, yang menahan, sehingga bisa dibangun ke atas. Jadi yang lebih dulu ini adalah pondasi. Nah, di sini kita mau belajar bahwa saya percaya kita juga rindu. Ada orang-orang yang diselamatkan melalui kehidupan kita. Ada orang terima Yesus. Saudara, kita mau lihat, kita mau belajar. Apa rahasia, apa proses saudara yang dilewati oleh Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu mereka berkumpul dan Pentakosta dicurahkan, mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kita baca saudaraku dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Nah, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pada waktu itu dikatakan mereka berkumpul makan bersama dengan murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan bahwa dia akan meninggalkan mereka, saudara. Dan waktu itu ada murid-muridnya yang berkata, maukah engkau memulihkan? Ya, kapan engkau akan memulihkan keadaan ini? Tuhan bilang itu bukan urusanmu. Ya, saudaraku, tetapi pada waktu itu saudaraku, Yesus berkata, kuasa itu akan turun. Ya, kuasa itu akan dicurahkan dan itulah tanda, itulah awalnya pemulihan itu akan terjadi. Ya, murid-murid yang mendengar saudaraku di sini perkataan Yesus, Petrus bersama dengan murid-murid yang lain, saudara, ketika mendengar perkataan itu, dia percaya kepada firman Tuhan. Jadi ini yang perlu juga kita seringkali kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita deklarasi firman, mulut kita katakan yes, tapi hati kita bilang mustahil. Hati kita bilang tidak mungkin. Ya, kita harus percaya saudaraku. Karena kalau kita percaya seperti murid ini, dia percaya. Akhirnya mereka mengambil langkah berikutnya yaitu masuk dalam ketaatan mereka. Saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudaraku, waktu mereka tadi mendengar perkataan Yesus, ya, Yesus berkata kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem. Sehingga waktu Yesus terangkat naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Dan apa yang mereka lakukan di sini? Mereka naik ke atas loteng Yerusalem. Apa yang mereka lakukan di atas loteng? Alkitab mencatat mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun di dalam puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, saudara. Nah, sehingga di sini saya mau berkata bahwa ya, pujian penyembahan itu adalah senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menuai jiwa-jiwa. Yang pertama, senjata itu akan dipakai, saudara, untuk apa?
untuk mengalahkan keinginan daging kita. Bayangkan saudara, di sini Tuhan suruh mereka menanti. Tapi menantinya itu tidak dikasih tahu berapa lama. Ya. Saudara, kalau saudara disuruh menanti, tidak dikasih tahu waktunya, saudara disuruh tunggu. Yang mungkin 30 menit masih sabar. 1 jam mulai masih bisa. 2 jam dongkol. 3 jam marah. 4 jam pergi. Tinggalkan, tidak mau lagi nunggu ya. Ini saudara. Tetapi murid-murid ini, Yesus tidak ngomong berapa lama. Dan saudaraku coba Alkitab mencatat bahwa mereka ini kan menunggu sekitar 10 hari loh saudara. Coba bayangkan, saudara disuruh tunggu ya, jangan kemana-mana ya. Dan apa yang dijanjikan itu, saya akan antar sesuatu kepada kamu. Tapi saudara disuruh tunggu 10 hari. Tidak dikasih tahu berapa lama, tapi itu jangkanya 10 hari. Ngamuk enggak? Ngamuk. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini saya bilang, karena mereka ada di hadirat Tuhan. Mereka terus fokus memuji menyembah Tuhan. Mereka tidak fokus ya karena dia percaya janji Tuhan ya dan amin. Amin. Tuhan sudah bilang bahwa akan dicurahkan, mereka akan dibaptis dengan api, dengan Roh Kudus, saudara. Mereka percaya, tidak peduli berapa lama mereka terima janji itu. Mereka terus tekun, mereka terus sehati, berdoa memuji menyembah Tuhan. Sehingga pada waktunya saudaraku, kita melihat ketika hari Pentakosta itu datang dan mereka menerima pencurahan Roh Kudus, maka disitulah tadi ada kuasa menuai jiwa-jiwa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan anggap remeh pujian penyembahan. Jangan bilang kok disuruh menara doa lagi, pujian penyembahan lagi. Gak ada yang lain kah? Ya itu kan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini senjata yang Tuhan berikan buat kita yang ada di tempat ini. Di bawah penggembalaan Pak Niko sering ngomong, senjata yang Tuhan beri untuk menuai jiwa-jiwa, pujian penyembahan. Karena firman Tuhan berkata, di mana nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan, maka Tuhan sendiri yang akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia. Amin. Jadi mari saudara, jadi kita melihat bahwa pujian penyembahan itu akan merubah pribadi kita. Amin. Merubah mereka yang awalnya penuh ketakutan. Ya, untuk memberitakan Injil. Kita tahu, saudara semua tahu kisah Petrus ya. Petrus yang itu siapa? Menyangkal Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, ini yang tanya ini bukan prajurit yang gagah perkasa. Tapi seorang, Alkitab mencatat seorang wanita ya yang datang bilang, kamu juga ya pengikutnya ya, kamu kenal ya. Dia bilang, oh tidak, saya nggak kenal dia, saudara. Nah, tetapi saudaraku ketika dia terus hidup di dalam doa pujian penyembahan, dia tinggal di hadirat Tuhan, maka dia menerima keberanian yang ilahi untuk berdiri dan berkata bahwa dengar, Yesus yang kamu salib itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya juga dalam setiap kita. Mungkin ada ketakutan-ketakutan. Kita takut ditolak, kita terintimidasi untuk kita memberitakan Injil. Tetapi percayalah saudaraku, semakin saudara dan saya tinggal di hadirat Tuhan, keberanian itu akan Tuhan berikan. Amin. Tuhan akan berikan kita semangat. Tuhan akan berikan kita kerinduan, fokus yang lebih lagi untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Amin, saudara. Jadi saudaraku di sini saya percaya bahwa pujian penyembahan itu adalah senjata yang saudara dan saya perlu miliki untuk kita mengalahkan setiap keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan daging di dalam hidup kita. Karena saya percaya saudaraku ya, ketika kita ada di hadirat Tuhan,
maka Tuhan itu akan terus berbicara. Tuhan mengingatkan kita, ya, membuat kita insaf sehingga kita mau berbalik dan kita akan melihat nama Yesus dipermuliakan. Banyak orang akan terima Yesus melalui hidup kita. Amin. Dan yang kedua, saudaraku, pujian penyembahan itu, saudaraku, itu bisa sangat luar biasa, sangat powerful untuk mengusir kuasa kegelapan yang mengikat jiwa-jiwa. Kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Ya, ini kalau terjemahan baru bacanya begini, saudara. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, saudara, di sini kenapa Tuhan izinkan ada roh jahat? Karena apa, saudaraku? Saul ini, saudaraku, tidak hidup dalam ketaatan. Ya, kalau dibaca, saya akan baca ada di catatan saya 1 Samuel 16 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sejak itu, setiap kali Saul didatangi roh jahat itu, Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Lalu Saul merasa tenang dan nyaman lagi karena ditinggalkan oleh roh jahat itu. Jadi saudaraku, pujian dan penyembahan itu sangat luar biasa. Amin. Dia bisa mengusir roh jahat. Jadi kalau saudara berhadapan dengan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, saudaraku, bahkan mungkin itu juga kita sendiri, mari kita puji sembah Tuhan. Amin. Memuji menyembah Tuhan itu, saudaraku, ada kuasa. Kita melihat ketika Yesus, saudaraku, ya, bertemu pada waktu itu iblis masih dari jauh, ya, melihat dia sudah tersungkur, saudara, ya. Karena dia di dalam diri Yesus ada kuasa yang luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku, kita percaya bahwa ketika saudara dan saya terus hidup doa pujian penyembahan, kita imani keluarga kita, teman-teman kita, mungkin majikan-majikan. Hari ini kita sedang menggairahkan, ya, doa-doa distrik. Dimulai di setiap rumah-rumah majikan. Dan puji Tuhan, saudaraku, di bulan Juli ini kita sudah melaksanakan yang namanya pemetaan rohani dan kita sudah akan memulai doa peperangan. Sepanjang bulan Juni kita dituntun tidak boleh dulu berperang. Kita nyalakan api dulu. Kita muji nyembah dulu. Kita muji nyembah Tuhan saja, ya, saudara, dan kita percaya bahwa setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat para majikan-majikan kita. Teman-teman, kalau di rumah majikan masih ada penyembahan berhala, saudara tidak usah mikir gimana caranya singkirkan. Saudara doa pujian penyembahan saja. Amin. Doa pujian penyembahan. Saya percaya waktunya Tuhan sendiri. Penyembahan-penyembahan berhala itu akan disingkirkan. Amin. Kita akan melihat jiwa-jiwa akan dilepaskan dari tawanan-tawanan si jahat. Amin. Nah, saudara, kita melihat di sini Saul, saudaraku. Tadi itu, ya, kenapa Tuhan mengizinkan ada roh jahat ada di dalam kehidupannya? Dikatakan di sini didatangi oleh roh jahat. Saudara, awalnya dari mana? Saul ini kita semua tahu bahwa Saul ini menjadi raja karena keinginan manusia. Waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut, ya, mereka minta raja, mereka mau seperti bangsa-bangsa yang lain dipimpin oleh raja. Mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Samuel, kamu lihat itu bangsa yang tegar tengkuk. Mereka menolak saya untuk menjadi raja atas mereka. Makanya disuruhlah mereka Saul untuk mengurapi, Samuel mengurapi Saul, saudara. Saul ini sebenarnya baik loh, saudara. Kalau kita baca sebelumnya itu tentang sejarah hidupnya, memang Saul ini pribadi yang baik. Tetapi inilah yang saya ngomong di awal tadi, bahwa benar ada orang
yang bisa mencapai sesuatu tapi tidak melewati proses, tidak mau melewati tantangan, bisa jadi sesuatu seperti Saul. Tetapi saudaraku, ada yang seringkali ketika kita bisa naik ke puncak, kita mencapai sesuatu, tapi kita tidak memiliki pondasi yang kuat, kita tidak lewati proses, maka itu akan gampang jatuh. Ya, sering saya katakan bahwa benar saudaraku, talenta, karakter, kemampuan, keahlian itu membuat orang cepat dapat promosi. Tetapi ketika pondasinya, karakternya tidak kuat, maka itu yang akan membawa dia cepat juga untuk turun. Runtuhlah saudara. Nah, di sini Saul seperti begini saudara. Ya, Saul ini kita melihat bagaimana dia ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Saudaraku, dia tadi tidak begitu melewati proses sehingga saudaraku di sini dia nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Seringkali orang memang kalau udah pintar itu susah dikasih tahu kalau dia merasa pintar. Ya, kita butuh orang pintar saudara, kan capek juga kan kalau bolak-balik ngajarin kasih tahu, nggak mau berubah, nggak mau dengar ya. Tapi saudara kita mau bersama-sama ya kita mau. Tetapi Mami sering ngomong ya, Mami itu mencari orang, Mami bilang lebih baik orang yang nggak tahu apa-apa, yang merasa bodoh, tapi mau diajar, mau dikasih tahu, itu lebih bagus daripada ada orang yang sudah pintar, sudah merasa bisa semuanya, tapi karepe dewe, maunya sendiri saudara. Ini hal yang bagaimana ini bisa merusak ya apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita, bahkan di dalam tim, di dalam kita sebagai orang-orang percaya, khususnya kita yang ada di tempat ini yang Tuhan sudah pilih kita untuk kita bersama-sama menuai jiwa-jiwa. Amin. Jadi saudara, kita belajar dari kehidupan Saul di sini saudara ya, supaya mari saudaraku jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Kita nggak taat sama firman Tuhan. Ya, kita melanggar perintah Tuhan. Tetapi biarlah saudara dan saya, kita mau terus belajar. Saya percaya waktu kita terus hidup dalam doa pujian penyembahan, kita tinggal di hadirat Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan berikan kita kepekaan yang lebih lagi untuk kita mendengar apa maunya Tuhan ya di dalam seluruh kehidupan kita. Dan saudara, berikutnya kita melihat bahwa pujian penyembahan itu, saudara, itu akan meruntuhkan tembok Yeriko. Ya, saudara, di sini mari kita baca firman-Nya dalam Yosua 6 ayat 20. Dikatakan di sini, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi saudara, di sini pujian dan penyembahan itu, bayangkan saudara, ya, tembok Yeriko itu, saya baca searching di situ berapa sih tebalnya saudara. Ya, saya nggak tahu apa ini benar apa enggak, tapi saya baca ada berapa ya seperti itu. Ya saudaraku, dikatakan tingginya itu 14 meter dan tebalnya itu 6 meter. Wah, jadi bisa betul tuh bisa bangun pondok di atas ya, 6 meter saudara. Tetapi saudara, di sini dikatakan bahwa tembok yang setebal itu bisa runtuh hanya karena doa pujian penyembahan. Tetapi saudaraku, di sini kita mau belajar ya. Ini tidak hanya sekedar sorak-sorai, tetapi ada harga, proses yang mereka bisa lewati selama 6 hari ya. Mereka mengelilingi tembok itu. Tuhan bilang jangan bersuara, cuman jangan teriak. Maksudnya begitu saudara, cuman keliling ya, kelilingi ya, doa dalam hati pujian, tapi saudara ya masing-masing.
selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 Tuhan perintahkan bersorak, mereka bersorak dan kita melihat tembok itu menjadi runtuh. Ya, jadi ada dahsyat, ada kuasa yang dahsyat di dalam pujian penyembahan, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita belajar bahwa yang menentukan ya powernya, kuasanya, pujian penyembahan yang kita naikkan itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar kita heboh, sorak-sorai segala macam. Saudara, yang Tuhan cari, Tuhan tidak cari persembahan, tapi Dia cari penyembah. Artinya apa? Tuhan menginginkan saudara dan saya ya menyembah Tuhan. Menyembah itu berbicara dalam art 2 ya. Kita sering diajarkan ada 2 hal. Menyembah, saudaraku, itu ya secara luas waktu saudara datang. Memuji, menyembah, ya mengatakan Tuhan Engkau baik, terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal. Aku percaya Engkau menolong, Engkau menyertai aku. Kita datang beribadah, ini penyembahan. Tetapi penyembahan secara sempit adalah ketika saudara dan saya taat kepada firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Dan penyembahan ini sesuatu yang sangat mahal, saudara. Kita semua sepakat dan berkata, semua yang ada pada kita itu karena Tuhan lebih dulu memberi kepada kita. Benar enggak, saudara? Talenta, harta, kekuatan, kesehatan, waktu kita berikan kepada Tuhan, kita tahu itu Tuhan lebih dulu memberi kepada kita. Setuju ya? Tetapi saya mau katakan, penyembahan di mana engkau mengambil satu komitmen untuk memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan tidak pernah berikan kepadamu. Renungkan, betul enggak? Tuhan tidak pernah menyembah saudara. Tuhan tidak pernah menyembah kita. Tapi saudara ambil keputusan menyembah Dia. Sudah nangkap, saudara? Makanya penyembahan itu sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat berarti. Saudara persembahkan uang, saudara persembahkan talenta, semua. Itu Tuhan yang sudah memberikan lebih dulu. Tapi penyembahan, waktu engkau menyembah Tuhan dalam ketaatanmu, ya, engkau sedang memberikan sesuatu yang mahal kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberi penyembahan kepada kita. Dan kita beri penyembahan itu, saudara. Dan penyembahan yang kita berikan ini, ya, yang mahal di hadapan Tuhan. Ketika saudara, ya, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi engkau tetap mengasihi Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan dan engkau berkata, Tuhan terima kasih karena aku percaya apa yang engkau izinkan semuanya engkau punya rencana yang baik. Aku bersyukur Tuhan, ya, aku berterima kasih Tuhan Yesus karena penyembahan ya yang kita berikan kepada Tuhan, di mana kita mendeklarasikan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Pujian kita beri karena kita udah terima dari Tuhan. Amin. Kita terima kebaikan, kita terima pertolongan, kita terima kesembuhan, kita terima jalan keluar. Maka kita memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, terima kasih Tuhan. Tetapi penyembahan ketika engkau belum mengalami pertolongan Tuhan. Engkau sedang diproses, engkau setia melayani Tuhan, engkau sedang setia mengikut Tuhan, engkau sudah melakukan, memberikan yang terbaik. Tapi sepertinya pintu belum dibuka. Masalahmu masih terus dan terus. Tetapi engkau berkata, Tuhan terima kasih. Aku percaya Engkau pasti menolong saya. Aku percaya Kau sediakan pertolongan bagiku. Itulah persembahan, itulah penyembahan yang mahal di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, kita belajar hari ini bahwa
Kenapa pujian penyembahan itu sangat luar biasa kuasanya. Mazmur 22 ayat 3 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi saudaraku, puji-pujian penyembahan itu bagaikan tahta yang kuat. Amin. Untuk apa Tuhan bisa hadir dan bertahta di atasnya? Saudaraku, saya percaya ya, saudara, sekalipun saya sediakan kursi yang dari emas, kalau saudara lihat kursinya nggak kuat, misalnya kursi kakinya hilang satu, tak suruh duduk, mau nggak? Nggak mau, saudara. Ini mungkin yang perlu kita renungkan bersama-sama. Waktu kita berkumpul memuji menyembah Tuhan, kita heboh, kita bersorak-sorai. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah Tuhan hadir dan bertahta di atas? Ya. Karena saudara, kalau tadi bagaimana kita bisa? Ya, supaya Tuhan bertahta itu ya dimulai dari awal tadi. Kita mau mengalahkan kedagingan kita. Kita mau kalahkan kemarahan, keegoisan, apapun. Dan kita mau tadi dengan taat tuntunan Tuhan. Saya percaya setiap kali saudara dan saya berkumpul memuji menyembah Tuhan. Kalau kita seperti itu, Tuhan pasti hadir. Amin. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan bertahta, maka saudara itu akan kita melihat perkara yang besar. Amin. Saudara, kalau kita bersungut-sungut di tengah-tengah masalah pergumulan, maka yang datang itu adalah iblis. Yang datang bertahta itu adalah ular. Saudara ingat di dalam firman Tuhan, saya diingatkan waktu bangsa Israel bersungut-sungut itu kan, Tuhan tuh mengirim ular memagut mereka. Jadi saudara, waktu saudara ingat, engkau sedang dalam proses, engkau sedang dalam pergumulan, dan engkau bersungut-sungut, sesungguhnya yang engkau undang adalah ular. Ular akan mengambil kesempatan, atau setan ya, iblis akan mengambil kesempatan untuk datang dan bertata di atas. Dia akan goyang-goyang, dia ayo sungut-sungut lagi, ayo marah lagi, ayo emosi, ya ayo sana-sana. Itu pasti saudara. Tetapi saya percaya waktu saudara dan saya ya memuji menyembah Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, maka saudara yang engkau undang untuk datang dan bertahta dalam hidupmu, bertahta dalam persoalanmu, bertahta dalam pergumulanmu adalah Tuhan Yesus. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita mengagungkan nama Tuhan, bahwa sesungguhnya engkau sedang menyediakan tahta buat Tuhan. Amin. Haleluya. Ya saudara, dan saudara, pesan Tuhan yang berikutnya seperti tadi kita melihat apa yang akan terjadi dengan pujian penyembahan kita. Bagaimana kita bisa mengalami, saudaraku, kuasa yang lebih lagi, yaitu kita hidup dalam keunitian. Boleh, tadi sudah disiapkan, saya tadi ada minta teman Lewi beberapa untuk peragakan saudara. Ya, tiba-tiba aja tadi saya teringat dan saya buat di luar sebentar. Segera aja maju ke depan, sudah ada berapa orang, yang tadi ada 4 orang saudara. Kita akan lihat. Saudara, sambil ini saya minta teman-teman fokus ya saudara. Begini, waktu tabut Tuhan itu saudaraku, ya, waktu tabut Tuhan itu dipindahkan oleh Raja Daud ya ke Yerusalem. Semua tahu yang pertama pakai apa? Yang pernah baca Alkitab enggak? Pakai kereta. Kereta baru lagi. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah jalan, maka saudaraku waktu itu dikatakan kereta itu tergelincir dan tabut itu mau jatuh dan Usa memegangnya. Dan apa akibatnya? Usa menjadi mati. Kenapa? Karena Tuhan marah saudaraku.
Karena tabut, ya mohon maaf saudaraku, ini hanya ilustrasi. Dan ini juga tadi mendadak saya dapat sebelum saya masuk ibadah kedua, saya nggak tahu, saya tiba-tiba dituntun, Tuhan cepat saya buat seperti begini. Ini hanya ilustrasi Tuhan, ya. Jadi ini saya gambarkan bahwa, ya, maka apa, Daud bertanya kenapa sampai begini. Daud marah sama Tuhan. Dan saudaraku, akhirnya Daud sadar bahwa tabut ini berbicara kemuliaan Tuhan. Tabut ini berbicara hadirat Tuhan. Tuhan tidak mau kemuliaannya dibawa oleh benda mati. Tuhan sudah memilih Imam Lewi. Ya. Para Imam Lewi ini dipilih Tuhan untuk memikul, saudaraku, di atas bahu mereka. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudaraku, berbicara pujian penyembahan yang membawa kuasa, yang membawa hadirat Tuhan adalah kita mau melakukan seperti yang Tuhan mau. Bukan berbicara lagi, saya tidak bilang, wah kalau begini caranya harus begini ya Kak. Pikul terus itu tabut, baru Tuhan hadir. Ini lambang saja. Saudaraku, saya mau katakan bahwa pujian penyembahan dalam ibadah ini yang akan mendatangkan kuasa, mendatangkan hadirat Tuhan, tidak hanya ditentukan mereka yang berdiri di mimbar. Karena Tuhan berkata, kamu adalah imam-imam. Kita semua imamat-imamat yang rajani. Jadi kita semua punya tanggung jawab memikul tabut di dalam ibadah ini. Hadirat Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata melalui setiap saudara dan saya yang datang menyembah Tuhan dengan cinta, dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan, dengan kasih kepada Tuhan. Itu yang akan membawa sorak-sorai dalam ruangan ini, puji-pujian dalam ruangan ini yang akan mendatangkan kuasa. Dan saudara yang kekasih, saudara, pesan Tuhan yang akan memikul ini orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan waktu itu saudaraku, yang berikutnya kuasa pujian penyembahan kita harus terus dalam keunitian. Ya, karena seperti saya ngomong tadi, ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, seperti kursi, ya. Kalau saudaraku itu ada satu yang hilang, itu tidak akan bisa kokoh berdiri dan itu tidak akan menjadi tempat yang kuat untuk kita duduk. Tuhan, saudara dan saya, firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang besar. Amin. Bumi ini saja adalah tumpuan kakinya Tuhan, saudara. Jadi saya rindu, pastikan waktu kita sedang masuk doa pujian penyembahan, baik itu di kul, baik itu di menara doa, baik itu dalam ibadah raya ini, pastikan puji-pujian dan penyembahan kita itu cukup kuat supaya Tuhan hadir, Tuhan datang dan bertahta. Dan kalau Tuhan hadir, wow saudaraku, Dia akan menyelesaikan semuanya. Amin. Dan yang berikutnya, bagaimana supaya tabut ini saudara bisa tetap menjadi satu tempat yang baik adalah harus unity. Ya, coba kira-kira saya mau kasih kode kepada teman-teman yang memikul tabut ini. Maju 2 langkah. Ya, puji Tuhan. Mundur 3 langkah. Benda-benda. Mundur. Mundur. Ya, saudara. Saudara, kalau ada yang tidak mau ikut aturan, ya, saudara saya suruh mundur tadi, ada yang nggak mau, ya. Kalau saudaraku di situ, nah itu mulai itu, ya. Jadi saudaraku ketika tidak mau unity, ya, tidak mau bersama-sama, maka itu saudaraku akan membuat tempat ini tidak akan berada pada tempat yang sesungguhnya. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan mau
penyembahan kita itu adalah kita terus menjaga keunitian. Sehingga tempat ini, tahta yang kita sediakan ini tetap menjadi satu yang kokoh. Ya, tadi itu berubah saudaraku sampai hampir jatuh karena ada yang nggak mau disuruh mundur, dia bertahan. Saudara sadar nggak? Waktu kita memuji menyembah Tuhan dan ada yang mau-maunya sendiri, ya kita nggak mau ya bekerja sama dengan baik, itu akan membuat hadirat Tuhan itu saudaraku ya tidak hadirat Tuhan itu kita tidak merasakan, ya kita tidak alami kuasanya, dampaknya. Karena Tuhan mau supaya kita terus menjaga kesatuan dan keunitian. Amin saudara. Ya terima kasih saudara. Ya saya percaya saudaraku, apa yang kita belajar sore hari ini, bagaimana supaya pujian, penyembahan kita saudara, ya mendatangkan kuasa. Yang pertama, kita mau mengalahkan setiap kedagingan kita, ya. Dan kedua, mari kita robohkan setiap benteng-benteng, kubu-kubu, ya, yang menghalangi penuaian itu terjadi. Dan mari kita tetap menjaga keunitian. Jadi kalau misalnya tadi ada yang di dalam tim, ada yang mungkin jatuh, ya coba tadi kalau ada yang tergelincir terus yang satu maunya terus jalan, tetap juga kan nggak bisa, ya. Jadi ada yang lemah, ada yang nggak mampu, mari kita yang kuat, angkat topang, itulah keunitian, ya, bersama-sama saudara, melakukan bersama-sama di dalam kasih, ya. Dan saya percaya ketika saudara dan saya terus hidup di dalam kesatuan keunitian, maka janji Tuhan pasti digenapi. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan.